Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 1 April 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri acara ngaji Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa UFI TV dan Ahsan TV, juga Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan yang lalu, bahwa tema kita hari ini tentang berapa jumlah Asmaul Husna. Apakah ini perlu dibahas? Perlu atau tidak? Perlu, makanya dibahas. Kalau nggak perlu dibahas, ngapain dibahas? Jadi pertanyaannya itu, Asmaul Husna jumlahnya berapa? Nama-nama Allah itu jumlahnya berapa? Apakah terbatas dalam angka tertentu atau tidak terbatas? Apakah terbatas dalam angka tertentu, jumlahnya sekian angkanya, atau tidak terbatas? Sebelum kita jawab pertanyaan ini, berikut dengan dalil-dalilnya. Kita yakin atau tidak bahwa Allah itu maha sempurna? Yakin? Berapa persen? 100? Didik temen 100. 1000, sejuta persen yakin bahwa Allah itu maha sempurna. Karena Allah maha sempurna, maka kesempurnaan Allah itu terbatas atau tidak? Terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Namanya juga maha sempurna. Kalau terbatas nanti jadinya enggak maha sempurna jadinya. Kemahasempurnaan Allah itu menuntut tidak terbatasnya kesempurnaan Allah. Sehingga semaksimal apapun kita berusaha untuk mengupas, untuk mempelajari,
tentang kesempurnaan Allah, ya tetap kita tidak akan bisa mencakup seluruhnya. Ilmu yang kita pelajari itu mungkin cuma setetes, bahkan 0, sekian tetes dari kesempurnaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah itu maha sempurna. Dan kesempurnaan Allah tidak terbatas. Nah, kira-kira berdasarkan keterangan ini, kira-kira cocoknya Asmaul Husna itu terbatas jumlahnya atau tidak? Nah, harus ketemu jawabannya. Berarti serampung ya pengajian. Ya tapi kan harus ada dalilnya Ustaz. Baiklah. Para ulama menjelaskan bahwa Asmaul Husna itu tidak terbatas jumlahnya. Bahkan nanti kita akan bawakan sebagian ulama mengatakan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Atau biasa diistilahkan dengan ijma'. Ijma' ini apa? Sepakat. Ulama semuanya sepakat bahwa nama Allah itu tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Kesepakatan itu dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nanti kita akan bawakan redaksi perkataan beliau. Nah, ketika para ulama menyebutkan bahwa nama Allah itu tidak terbatas, dan mereka sudah berijma, mestinya kan nggak mungkin kalau mereka berbicara tanpa dalil. Mesti ada dalilnya. Para ulama kita adalah sosok orang-orang yang sangat hati-hati dalam berbicara, apalagi dalam masalah agama. Apalagi ketika kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat hati-hati. Nggak akan sembarangan. Ya. Ketika mereka sudah berijma bahwa Asmaul Husna tidak terbatas jumlahnya, pasti mereka punya dalil. Dan dalilnya banyak. Tidak cuma satu. Saya akan bawakan satu saja. Ketika saya bawakan cuma satu, bukan berarti dalilnya memang cuma satu, bukan. Karena ngirit waktu. Ya, karena ngirit waktu. Mudah-mudahan pembahasan tentang jumlah Asmaul Husna bisa kita selesaikan malam hari ini insyaallah. Kalau kita kupas semuanya, waktunya enggak cukup. Saya hanya akan bawakan satu dalil saja, dan itu bukan dalil satu-satunya. Masih banyak dalil yang lainnya. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadis yang isinya doa. Hadis yang isinya doa. Yang seharusnya dibaca oleh setiap orang yang sedang dirundung dengan kesedihan. Kalau bahasa anak sekarang itu sedang galau atau sedang baper, terbawa perasaan. Pernah jenengan baper? Masya Allah. Ini doanya nih, dengerin nih doanya. Tapi dawa dongannya. Tambah baper Ustaz. Pengen selesai enggak bapernya? Rabi kita Muhammad SAW bersabda, ma asaba ahadan qat hammun wala huznun faqala. Ketika seorang sedang ditimpa kesedihan, ketika seorang sedang ditimpa kegalauan, kegundah gulanaan, ketidaktenangan, lalu dia membaca doa ini. Kita akan sebutkan doanya dulu. Nanti kita akan sebutkan apa buahnya orang yang baca doa ini ketika galau.
Ya. Galau itu kan macam-macam ya pemicunya. Kalau anak-anak muda sekarang ya galau itu karena ditolak mertua calon mertua nembe calon ya. Galau karena di PHK, galau karena nyalek ora dadi. Dilamani nggih siap-siap nggih. Dungane diapal nggih. Ben ora stres. Ya, wis ndong modal akeh. Apa doanya? Saya enggak akan dikte, saya hanya akan bacakan karena waktunya terbatas. Allahumma inni abduka. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Ibnu abdika wa ibnu amatika. Aku ini anak hamba laki-laki milikmu dan juga anak hamba perempuan milikmu. Maksudnya anaknya bapak dan ibu. Bapak dan ibu itu kan juga hambanya siapa? Allah. Nasiyati biyadika. Nasibku ini ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuka. Ketetapanmu pasti terjadi. Adlun fiyya qada'uka. Apa yang engkau takdirkan untukku pasti adil. Jadi ini berusaha untuk menekan ego dulu. Biasanya kan kalau orang ditimpa musibah yang enggak enak-enak itu kan kenang apa? Gitu kan ya. Kok kayak gini? Nah ini dari awal doa ini sudah berusaha ditekan. Apapun yang Allah tetapkan itu pasti adil. Enak tidak enak, nyaman tidak nyaman, legi apa pahit, pokoknya adil. Baru kemudian kita membaca doa as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu menggunakan setiap namamu yang telah engkau namai dirimu dengan nama tersebut. Ini namanya tawassul. Tawassul yang sudah kita bahas kemarin. Berdoa sambil mengawalinya dengan menyebut Asmaul Husna. Ini sudah kita bahas. Ini contohnya. Salah satu contohnya ini. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan wasilah, dengan perantara nama-namamu. Kemudian Nabi SAW membagi nama Allah menjadi 3 jenis. Berapa jenis? 3. Yang pertama, au anzaltahu fi kitabik. Jenis yang pertama, ya Allah, nama yang sudah engkau turunkan di dalam kitabmu. Yaitu dalam apa? Al-Quran. Nama Allah yang ada dalam Al-Quran bisa kita ketahui. Karena kita semua bisa baca apa? Al-Quran. Sing bisa. Ya moga-moga kalian bisa lah. Insya Allah. Ini jenis yang pertama. Nama-nama Allah yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Masuk di dalamnya dalam hadis Rasul SAW. Karena dua-duanya sama-sama wahyu dari siapa? Allah. Ini jenis keberapa ini? Pertama. Jenis yang kedua. Au 'allamtahu ahadam min khalqika. Atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada sebagian dari hambamu. Sebagian dari hambamu, kata para ulama, maksudnya adalah antara lain para malaikat. Dan nama-nama ini enggak ada dalam Al-Quran. Nama-nama yang jenis kedua ini enggak ada dalam
Al-Quran. Nggak ada dalam hadis Rasulullah SAW. Allah ceritakan nama-nama ini kepada sebagian dari hamba-hamba pilihannya, antara lain sinten? Malaikat. Ini sudah keberapa ini? Kedua. Yang ketiga, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Dan jenis namamu yang ketiga adalah nama yang engkau rahasiakan. Yang tidak engkau ajarkan kepada siapapun. Berarti yang tahu cuma siapa? Allah. Coba diulangi, Asmaul Husna bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Yang kedua, yang Allah ajarkan kepada sebagian hambanya. Dan itu nggak ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, rahasia Allah. Yang tahu cuma Allah. Sebelum saya kupas 3 ini, kita lanjutkan dulu. Setelah membaca doa seperti ini, bertawassul dengan 3 jenis Asmaul Husna ini, maka kita minta kepada Allah, antaj'alal Qur'anal azima rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai hiburan hatiku. Rabi' itu secara aslinya artinya musim semi. Musim apa? Semi. Musim semi itu biasanya banyak apa? Banyak apa? Kok berguguran? Musim semi. Iya, kayaknya orang musim semi pancen. Apa musim semi itu? Identik dengan bunga-bunga, rumput-rumput. Rabi'a qalbi, jadikanlah hatiku bersemi. Kira-kira seperti itu dengan Al-Quran. Artinya hatiku jadi berbunga-bunga dengan Al-Quran. Mekar bunganya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kata Nabi SAW, wa nur sadri, ya Allah jadikanlah Al-Quran cahaya yang menerangi dadaku. Wa jalaa huzni, dan jadikanlah Al-Quran ini bisa menggeser kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan jadikan Al-Quran ini sebagai pemusnah kegalauan yang ada dalam hatiku. Barang siapa membaca doa ini, kata Nabi SAW, illa adhaballahu huznahu wa hammahu, pasti Allah akan hilangkan kesedihan dan kegalauannya. Wa abdala makanahu faraha, dan kesedihan itu akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Mesti. Yakin apa ora? Ora yakin jajal bae. Dawa Ustaz, mulai ini sinau. Ya. Sudah ya. Hadis ini berarti menjelaskan Asmaul Husna ada berapa jenis? 3 jenis. Coba. Yang pertama kan yang disebutkan dalam Al-Quran. Betul? Betul. Yang kedua yang Allah ajarkan kepada para hamba-hambanya istimewa, malaikat dan yang semisalnya. Yang ketiga rahasia Allah. Kalau yang ada dalam Al-Quran bisa dihitung? Bisa. Akan ketemu angka. Tapi yang kedua, yang Allah ajarkan sama para malaikat, gimana ngitungnya? Kapan ketemu para malaikat? Kapan surveinya? Apalagi yang ketiga, yang merupakan rahasia. Dari mana kita taunya? Maka Asmaul Husna itu tidak
terbatas. Karena banyak Asmaul Husna yang tidak bisa kita temukan saat ini. Sebagian dari Asmaul Husna hanya diketahui oleh makhluk-makhluk gaib. Dan makhluk gaib itu kita nggak lihat. Apalagi ketemu, lihat aja enggak. Apalagi ngobrol. Ya. Ustaz kayak anak sing ngaku ketemu malaikat. Ngaku. Jadi wong ngaku ya bisa bener, bisa orang. Ya rasa. Ya. Bisa saja dia pikir itu malaikat, ternyata bukan. Kan mungkin saja. Ngaku malaikat. Belum tentu malaikat. Jenengan nih kalau ketemu sama orang, nyong kiai, langsung percaya? Belum tentu. Dia kan ngaku kiai. Ngaku ustad. Ada enggak? Boh, penampilannya kayak ustad. Belum tentu. Belum. Bisa dipahami ini? Ya, ini dalil dari berdalil dari hadis Rasul SAW. Kemudian realita. Kalau tadi kita bicara dalil, sekarang kita bicara realita. Realitanya para ulama ini dari dulu sudah berusaha untuk ngitung. Karena kan tadi disebutkan sebagian Asmaul Husna ada dalam Al-Quran. Dan juga ada dalam hadis Nabi SAW. Para ulama kita itu, mereka dari dulu berusaha untuk ngitung, ngumpulkan Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran dan di luar Al-Quran dalam hadis Nabi SAW. Yang tertulis, yang bisa dilacak. Ya, ulama nggak ada yang bahas-bahas yang malaikat-malaikat, nggak ada. Yang mereka bahas adalah yang jelas ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Dalam buku ini disebutkan siapa saja ulama-ulama yang berusaha untuk menghitung. Mulai dari abad pertama Hijriah sudah ada. Yaitu Imam Ja'far As-Sadiq. Rahimahullahu ta'ala. Salah satu Ahlul Bait. Ya, salah satu keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau Asmaul Husna yang beliau kumpulkan, beliau hitung itu dinukil dalam kitab Fathul Bari. Bukan cuma beliau, setelah itu ulama banyak. Saya akan bawakan sekilas saja. Imam Al-Khattabi, Imam Ibnu Manda, Imam Al-Halimi, Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Al-Arabi, Imam Ibnu Al-Qayyim, Imam Ibnu Hajar, Syekh Sa'di. Sampai ulama di zaman ini mereka berusaha untuk ngitung. Dan ternyata kalau kita kumpulkan Asmaul Husna yang mereka hitung, ternyata jumlahnya ratusan. Nun sewu, bukan cuma 99. Ini realita. Ya. Realitanya ketika para ulama berusaha untuk mengumpulkan, mendata Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi SAW, dikumpulkan sama mereka, kemudian kita jumlah. Ini di sini ada semuanya. Ya, di buku ini ada semuanya. Yang disampaikan oleh para ulama tadi. Ternyata ketika kita jumlahkan semuanya lebih. Tadi sore saya berusaha untuk hitung-hitung. Lebih dari 255 itu berapa? Ya. Ini padahal yang berhasil untuk kita kumpulkan. Bagaimana seandainya ternyata ada beberapa dalil yang mungkin belum sempat untuk kita cek? Mungkin saja. Wong ilmu kita kan sangat terbatas. Berarti ini berdasarkan realita. Realita ini apa? Kenyataan para ulama ngitung, ternyata setelah dia hitung dikumpulkan. Apa yang mereka hitung ternyata nggak cuma 99. Dan ini semuanya nama-nama yang ini itu yang ada dalam dalil yang bisa kita lacak. Al-Quran, hadis Nabi SAW. Bukan lagi ngomongin yang diketahui sama malaikat, apalagi yang dirahasiakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Terus kena ngapa? Oh anak angka
99. Itu dari mana? Jawabannya dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lah kuwe Ustaz, Bukhari Muslim berarti sahih. Sahih. Hadisnya sahih. Tapi masalahnya hadis yang sahih ini dipahami keliru. Dipikirnya nama Allah itu cuma segitu. Angka 99 ada. Tapi Nabi menyebutkan angka 99 itu bukan dalam rangka untuk menerangkan bahwa nama Allah cuma 99. Enggak ada kata-kata cuma di situ. Ya. Nabi sedang menyebutkan sebagian dari Asmaul Husna ada 99 yang kalau kita amalkan maka kita akan masuk ke dalam surga. Bagaimana mengamalkannya? Ini judul pengajian yang akan datang. Masuk surga dengan Asmaul Husna. Nah, sekarang kita akan baca dulu hadisnya dan bagaimana pemahaman yang benar. Yang benar memahami hadisnya itu bagaimana? Apa mungkin hadis disalahpahami? Mungkin atau tidak? Mungkin. Jangankan hadis, Quran aja mungkin disalahpahami. Berarti sing salah siapa? Wonge utu Qurane. Contoh, fawailul lil musallin. Cilaka wong sing salat. Titik. Utu koma. Priwe jajal? Ya mau salat, Bok. Salat malah cilaka. Bayangkan masa orang sholat celaka. Nah, ini kan contoh menyalahfahami Al-Quran. Padahal kalau kita lanjutkan maka akan ketemu pemahaman yang benar. Fawailul lil musallin. Terus alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai. Lalai dalam sholatnya. Lalai total, ora sholat babar blas. Gue berarti lalai kuadrat. Oh ya ora kuadrat tok Ustaz. Ya, lalai parah banget ya. Ada yang lalai karena waktunya suka ditunda-tunda. Ada yang lalai ketika sholat tepat waktu tapi pikirannya mengendi-ngendi. Wonten kata. Ya. Yang sudah sholat tapi lalai dalam sholatnya. Itu yang celaka. Bukan orang yang sholat sempurna celaka. Bukan. Ya. Nah sekarang hadisnya seperti apa redaksinya? Kita akan baca dari kitab Mukhtasar walillahil asmaul husna. Naam, iqra. Qala al-muallif asy-syaikh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil hafizahullahu taala syarhu hadithi inna lillahi 99 isman al-hadith. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhalal jannah akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ini redaksi hadisnya. Rasulullah SAW ngendika inna lillahi 99 isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha, barang siapa yang mengamalkannya. Nanti kita akan jabarkan mengamalkan itu apa. Ya, karena penjabarannya panjang. Barang siapa yang mengamalkannya maka dia akan masuk surga. Secara global, kata para ulama, Nabi ini sedang menyebutkan keistimewaan 99 nama itu. Bukan sedang
membatasi jumlah Asmaul Husna. Contoh, saya sudah menyiapkan uang 100 juta untuk sedekah. Apa? Saya sudah menyiapkan duit 100 juta untuk sedekah. Apakah jenengan faham kalau duit saya ini cuma 100 juta? Jeneng ambleng. Saya enggak minta jenengan buka rekening saya, enggak. Dari perkataan, saya ulangi perkataan. Saya ngomong gini. Saya sudah mempersiapkan duit 100 juta untuk sedekah. Apakah jenengan memahami omongan saya bahwa duit saya itu cuma 100 juta? Tidak. Ya wallah alam lebih apa kurang. Saya kan sedang menjelaskan duit yang saya sediakan untuk sedekah berapa? 100 juta. Apa saya ngomong? Duitku semuanya yang sudah saya laporkan ke lembaga apa kelah. Ya. Saya kan nggak ngomong kayak gitu. Saya cuma mengatakan bahwa saya sudah menyediakan duit 100 juta untuk sedekah. Saya bukan sedang mengatakan duit saya jumlahnya cuma 100 juta, bukan. Nah, Nabi SAW dalam hadis tadi sedang menjelaskan nih, ada beberapa Asmaul Husna yang kalau kalian umatku amalkan, kalian masuk surga. Asmaul Husna yang istimewa ini jumlahnya berapa? 99. Bukan Nabi sedang mengatakan tidak ada yang lainnya, bukan. Sampai di sini bisa dipahami? Nggih. Ya. جاء في بعض روايات هذا الحديث تفصيل في ذكر هذه الأسماء 99 كما عند الترمذي وغيره، ولكن أغلب العلماء ضعفوا هذه الرواية وردوها، وإنما الرواية الصحيحة هي التي عند البخاري ومسلم وغيرهما مما لم يذكر فيه تفصيل لهذه وغيرهما مما لم يذكر فيها تفصيل لهذه الأسماء. Nah, tadi hadisnya riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Ada riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya disebutkan setelah Nabi SAW. Dalam riwayat itu disebutkan setelah Nabi SAW menyebutkan Allah punya 99 nama yang kalau kita amalkan kita masuk surga. Di dalam riwayat Tirmidzi disebutkan 99 itu apa saja? 99 itu apa saja? 1, 2, 3, 4 sampai berapa? 99. Akan tetapi kebanyakan ulama menyatakan riwayat yang ada tambahannya ini, ada tambahan berapa tadi? Detil 99, 1, 2, 3, 4, itu kata para ulama riwayat tersebut dhaif. Riwayat tersebut dhaif. Yang jelas-jelas sahih adalah yang tadi kita bacakan, riwayat Bukhari dan Muslim tanpa menyebutkan detil 99 itu apa saja. Makanya para ulama berusaha untuk mengumpulkan, ya, mengumpulkan kira-kira 99 yang dimaksud itu yang mana. Ya. Wa fi dzalika وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى. Ini yang saya janjikan tadi. Perkataan Imam Nawawi. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ittafaqal ulama'u. Para ulama sudah bersepakat. Semua ulama sudah sepakat. Ala anna hadzal haditsa, bahwa hadis ini yang tadi kita dengerin, Allah punya berapa? 99 nama. Laisa fihi hasrun li asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Hadis tadi tidak mengandung pembatasan nama Allah.
Jangan memahami hadis itu dalam rangka untuk membatasi nama Allah cuma 99. Ulama sepakat. Ya. Jadi saya berusaha untuk nyari-nyari di antara ulama yang menyelisihi kesepakatan ini adalah Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Ya. Dan Imam Ibnu Hazm itu hidupnya sebelum Imam Nawawi. Seakan-akan Imam Nawawi itu ingin menjelaskan kepada kita bahwa pendapat Ibnu Hazm ini syadz. Syadz itu ganjil. Ganjil itu bukan kebalikannya genap. Ganjil itu maksudnya aneh, unik. Unik, sehingga enggak dianggap sama beliau. Sudah ulama semuanya sepakat. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Terus فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99 وإنما مقصود الحديث إنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. Nah, jadi hadis tadi tujuannya ingin menjelaskan keistimewaan 99 nama Allah tersebut, bahwa siapa yang mengamalkannya maka dia akan masuk surga, bukan dalam rangka untuk membatasi nama Allah dalam angka pinten 99. Lanjut. ويراجع الكلام النفيس لابن حجر في فتح الباري على هذا الحديث. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أحمد والحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. Kemudian beliau membawakan perkataan yang senada dengan perkataan Imam Nawawi, yaitu perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang menyebutkan bahwa nama Allah itu nggak mungkin dibatasi jumlahnya, karena banyak nama-nama Allah yang Allah rahasiakan. Tadi kita sebutkan dibagi menjadi berapa? 3. Ya. Kalau yang pertama, yaitu yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi, masih bisa untuk kita data, masih bisa untuk kita kumpulkan, dan itu nggak masalah. Ya. Akan tetapi jenis yang kedua, bagaimana kita bisa tahu kapan kita ketemu sama malaikatnya, kapan kita nanya sama malaikat, apalagi yang ketiga, ya, yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada manusia yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui seluruh Asmaul Husna, seandainya ada manusia yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengetahui jumlah seluruh Asmaul Husna, niscaya yang pantas manusia itu siapa? Rasulullah SAW. Dan ternyata Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la uhsi thana'an alaik. Ya Allah, aku tidak bisa untuk menghitung, untuk mengumpulkan seluruh pujian yang layak untukmu. Nabi SAW mengatakan, aku tidak mampu, tidak bisa untuk mengumpulkan seluruh pujian, seluruh asma Allah, seluruh sifat Allah. Nabi mengatakan seperti itu.
Padahal beliau manusia yang paling kenal dengan Allah. Beliau adalah manusia yang ilmunya paling tinggi tentang Allah. Saja seperti itu. Coba, ada yang berani mengatakan ilmunya lebih tinggi dari Kanjeng Nabi SAW? Angkat tangan. Anak-anak, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi masa ada Ustaz orang yang ngaku lebih tinggi dari Nabi? Wonten. Masya Allah. Siapa gue Ustaz? Ya. Ada sebagian orang berkata seperti ini. Sesungguhnya para wali. Wali ini gue apa? Untuk grup. Wali itu artinya kekasih. Apa? Kekasih. Aulia itu wali artinya kekasih Allah. Sesungguhnya para wali itu sudah mencapai taraf ilmu yang tidak dicapai oleh para nabi. Kepriwen jajal luwe. Para wali ini sudah mencapai level ilmu yang belum dicapai oleh para nabi. Mereka kasih ilustrasi seperti ini. Bagaikan laut. Bagaikan apa? Laut. Para wali itu sudah nyelam. Sudah apa? Nyelam. Para nabi baru sampai di pinggir pantai. Kembok kepriwe murid jenengan? Pas apa ora pas? Yo ora pas babar blas. Wong para wali itu mereka bisa menduduki kedudukan istimewa tersebut, menjadi kekasih-kekasih Allah karena mengikuti ajaran para nabi dan rasul. Kok bisa-bisa terus nyalip gue kepriwe? Ya. Tapi yang memiliki pemahaman seperti itu bukan para walinya, bukan. Siapa? Buntute iki lho. Ya. Yang terlalu mengkultuskan para wali. Berarti kita wali tidak kita hormati? Ya dihormati, wong kekasih Allah kok gak dihormati gimana sih? Kita hormati. Tapi menghormati itu beda dengan mengkultuskan. Sama atau beda? Beda. Menghormati itu ya kita ajeni, ilmunya kita serap, ya. Kita hormati karena kedekatan dia dengan siapa? Dengan Allah. Boleh kita bertawassul dengan doa para wali yang masih hidup. Yang masih hidup. Kita datang ke mereka, minta didoakan, boleh. Ya. Jadi bentuk penghormatan. Kalau sudah sampai meyakini wali levelnya lebih tinggi dari nabi, itu bukan menghormati, itu namanya mengkultuskan. Dan mengkultuskan manusia biasa itu termasuk sikap ekstrim. Apa? Ekstrim. Eka apa Eki? Ekstrim kanan apa ekstrim kiri? Ekstrim kanan. Kalau ekstrim kiri apa? PKI gue ekstrim kiri. Ya, membunuh para wali itu ekstrim kiri. Kalau ekstrim kanan terlalu mengagungkan. Berarti sing bener sing di kanan apa kiri? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami semua ya Allah jalan yang lurus. Allahumma amin. Sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan bahas masuk surga dengan
asmaul husna. Wallahu taala a'la wa alam. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.